menjelaskan bab 8 mengenai meraih berkah dengan mewaris. Pengertian mewaris yaitu serangkaian kejadian pengalihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Ada 3 unsur terwujudnya kewarisan. Yang pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga orang yang mati yang disebut ahli waris. Dasar-dasar hukum waris yang pertama itu adalah Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud yang artinya dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabdalah Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraidah dan ajarkan ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, yang artinya kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ketentuan mewaris dalam Islam. Yang pertama itu ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia adalah 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris ashabah, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang disebut jawil fur'ud. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama itu tidak ada penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Yang ketiga, sebab-sebab mendapatkan harta waris. Yang pertama itu nasab, yaitu keturunan. Yang kedua, pernikahan suami dan istri. Dan yang ketiga itu wala, memerdekakan budak wanita atau budak laki-laki. Dan yang keempat, sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris. Yang pertama itu kefakiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, dan yang keempat perzinahan. Yang kelima, ketentuan pembagian harta warisan. Yang A itu ahli waris jawil fur'ud, yaitu ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembagiannya itu terdiri dari 6 kelompok: mendapat 1/2, mendapat 1/4, mendapat 1/8, mendapat 2/3, mendapat 1/3, dan mendapat 1/6. Dan yang B, ahli waris asabah, yaitu ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapat sisa warisan jika tidak ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapat apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Ahli waris asabah terbagi menjadi 2. Yang pertama itu asabah bin nasah, hubungan nasab, terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama asabah bi an-nafsi, yaitu ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki, seibu, dan muhsin yang memerdekakan budak. Yang kedua asabah bil ghair. Ahli waris asabah bil ghair ada 4, semuanya dari kelompok wanita.
Yang ketiga, asabah ma'al ghair. Orang termasuk asabah ma'al ghair ada dua, yaitu anak perempuan kandung satu orang bernama cucu perempuan satu atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah. Dan yang kedua, asabah bis sabab karena sebab, yaitu termasuk asabah bis sabab karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak baik laki-laki atau perempuan. Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Saya ambil satu contoh ya. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu dan dua anak laki-laki. Hasilnya adalah pembagian bagian istri 1/8, ibu 1/6, dan dua anak laki-laki. Asabah asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6. KPK Kabupaten Persekutuan Provinsi dari bilangan penyebut 8 dan 6 adalah 24. Maka pembagiannya adalah istri 1/8 dikali 24 dikali 180 juta sama dengan 22,500.000. Ibu dua anak laki-laki 1/6 dikali 24 dikali 180 juta sama dengan 30 juta. Dibagi 24 diambil 3 ditambah 4 dikali 180 juta sama dengan 127,500 juta rupiah. Masing-masing anak laki-laki memperoleh waris sebesar 127,500 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 63,760 juta rupiah. Yang terakhir, manfaat hukum waris Islam. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Dan yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.